إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah anzakumullah, melanjutkan pembahasan Al-Aqidatut Thahawiyah, bab yang akan kita baca. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa qaddara lahum aqdara, dan Allah telah menentukan makhluk ini ketentuannya atau takdirnya, atau dalam bahasa yang lain bahwasanya hanya Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Berkata pensyarahnya yaitu Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, Al-Imam Tahawi mengatakan bahwasanya Allah menakdirkan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Semua ditakdirkan oleh Allah berdasarkan surat Al-Furqan ayat nomor 2. Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu. Kalimat segala sesuatu menunjukkan keseluruhan. Allah yang menciptakan dan Allah yang menentukan takdirnya. Jadi menentukan pekerjaan hamba, menentukan nasibnya, menentukan kebahagiaannya, malangnya atau sakit dan sehatnya, itu namanya faqaddarahu. Jadi Allah yang menciptakan dan juga Allah yang membuat atau menentukan apa yang dilakukan oleh yang diciptakan oleh Allah, yaitu dari makhluknya. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-Qamar ayat nomor 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu ini kami ciptakannya dengan takdir, dengan ditentukan oleh Allah. Jadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Jadi Allah bukan hanya menciptakan makhluk, tapi menciptakan apa yang dikerjakan oleh makhluk. Termasuk saya bicara di sini, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Antum semuanya hadir di dalam masjid ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena Allah mengatakan khalaqnahu biqadar, bukan hanya khalaqnahu. Dan ini membantah Qadariyah atau Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah hanya menciptakan makhluk, tapi pekerjaannya manusia yang menciptakannya. Maka ini adalah salah besar, karena dibantah dengan surat tadi. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-A'la yang sering kita baca, yaitu nomor 2 sampai nomor 3 ayatnya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Artinya, alladzi khalaqa fasawwa, maka Allah lah yang menciptakan, maka Allah yang menyempurnakan ciptaannya. Allah yang menciptakan, maka Allah yang menyempurnakan ciptaannya. Dan Allah yang menakdirkan, walladzi qaddara,
Menakdirkan mana yang mengukurnya, yang menetapkannya, yang menyediakannya bahwa nanti manusia itu akan duduk, akan berdiri, yaitu dia lari, akan kerja, akan makan, akan tidur. Semua ini sudah ditentukan oleh Allah. Fahada, maka Allah yang memberi petunjuk. Jadi khalaqa, menciptakannya dari yang tidak ada menjadi ada. Fasawwa, yang menyempurnakannya. Yang asalnya lahir kurang sempurna, lahir kekuatannya tidak ada, lahir belum bisa melihat, lahir belum bisa mendengar, kemudian Allah yang menyempurnakan, kemudian Allah yang menentukan apa yang dikerjakan oleh manusia, kemudian Allah yang memberi petunjuk. Fahada. Ini dalil dari Al-Quran. Kita kembali kepada dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita wajib meyakini bahwa Allah dengan kemampuannya dan dengan ilmunya yang sempurna telah mengetahui dan telah menciptakan dan telah menentukan hambanya. Dijelaskan di dalam riwayat Imam Muslim, jelas hadisnya sahih. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu ma'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin wa kana arshuhu 'alal ma'. Artinya dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, Allah telah menentukan takdir-takdir makhluk, ketentuan-ketentuan makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun. Dan adalah arsy-Nya waktu itu di atas air. Bahkan arsy-Hu 'alal ma'. Jadi Allah telah menentukan kita, menentukan langit, menentukan bumi, menentukan semua makhluk. Itu sudah ditentukan sebelum dibuat langit dan sebelum dibuat bumi selama 50.000 tahun. Dan hadisnya sahih, wajib kita imani. Jadi kita sebelum lahir itu sudah ditentukan oleh Allah, baik wujudnya maupun matinya, maupun yaitu tempat tinggalnya nanti di neraka atau di surga, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan ayat dan juga berdasarkan dengan hadis yang sahih. Faedah yang dapat kita ambil, ya kawan, kita mengimani dengan takdir ini. Pertama, beriman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman, ya nomor 6 dari rukun iman yang ada. Maknanya orang tidak akan diterima imannya melainkan harus percaya dengan takdir. Itu yang pertama. Faedah yang nomor 2, kita mengetahui betapa besar keagungan Allah Ta'ala dan ilmunya yang sempurna. Ini kita harus memahami bahwa Allah Maha Agung dan Maha Sempurna ilmunya, yang itu tidak didapati oleh makhluknya. Yang nomor 3, kita beriman dengan takdir ini agar kita tidak putus asa ketika berusaha, kemudian meleset usaha kita. Yang nomor 4, faedahnya bahwasanya Allah walaupun mentakdirkan kita, tetapi Allah masih memerintah kita. Jadi Allah memerintah kita, Allah melarang kita, dan itu nanti larangan dan perintah yang dikerjakan oleh manusia itu akan selaras dengan takdirnya. Kalau orang itu takdirnya dia berbahagia, maka akan mudah untuk mengamalkan amalan yang menuju kepada bahagia. Sebagaimana Allah menjelaskan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dermawan, a'ta, suka memberi, wattaqa, dan juga bertakwa. Berarti di situ Allah menciptakan kita dengan takdir, tetapi Allah menyuruh kita untuk berbuat.
Allah memberi kemampuan kita untuk berubah dengan diperintah dan dilarang. Siapa yang memberi dan siapa yang takwa wa saddaqa bil husna dan membenarkan surga, membenarkan Al-Quran dan Sunnah, maka aku akan mudahkan orang itu ke jalan yang mudah, ke jalan surga. Oleh karena itu ya ikhwan, kita tidak boleh beralasan dengan takdir saja. Boleh beralasan dan kita wajib beralasan dengan takdir setelah kita berusaha sesuai dengan sunnah. Jadi umpamanya kita sudah berusaha untuk menuntut ilmu, ya. Kemudian setelah menuntut ilmu umpamanya naudzubillah min dzalik ada suatu bala lain namanya takdir, ya. Kita sudah berusaha yaitu untuk mempunyai anak, sudah menikah kok belum mendapatkan anak, itu namanya takdir. Nah, jadi namanya yaitu beriman dengan takdir. Tidak boleh orang hanya berpijak kepada takdir tidak berusaha. Karena manusia punya fitrah berusaha. Buktinya kalau lapar dia makan. Buktinya kalau haus dia minum. Tidak cukup, oh nanti saya ini lapar, kalau takdir saya kan kenyang, kalau tidak makan kan kenyang, tidak begitu. Jadi Allah menakdirkan orang kenyang dengan sebab makan. Allah menakdirkan orang itu dia segar tenggorokannya dengan sebab minum. Allah menakdirkan wanita itu punya anak dengan sebab menikah dia. Jadi Allah bukan hanya menyuruh kita beriman dengan takdir, tapi Allah juga memerintah kita untuk berusaha, untuk menuntut ilmu. Karena orang mendapatkan petunjuk sebabnya menuntut ilmu. Untuk mencari surga kita harus beramal, karena ada ayat wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga itu akan kalian warisi disebabkan kamu beramal. Dan orang itu masuk neraka pun juga bukan hanya dengan takdir, tetapi takdir itu selaras dengan perbuatan manusia. Karena manusia yang berbuat jahat dihukum di dunia. Tidak boleh orang berbuat jahat nanti alasannya dengan takdir. Kalau ada orang berbuat jahat alasannya dengan takdir, baik kalau aku akan pukul kepalamu juga dengan takdir, maka orang tidak mau. Jika orang beralasan mencuri dengan takdir, kalau begitu barangmu akan saya curi juga alasannya dengan takdir, maka manusia tidak akan menerima. Ya, jadi kita wajib mengimani dengan takdir. Namun bagaimanapun kita tetap berusaha sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dijelaskan di sini oleh Syekh Saleh Ali Syekh Hafizahullah, di sini penjelasan tentang masalah, yaitu penjelasan dari Syarah Aqidah Tahawiyah. Kalau tadi dari keterangan Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, sekarang dari Syekh Saleh Ali Syekh Hafizahullah. Wa hadza yashmalu asya'a, yakni takdirul aqdari lahum yashmalu asya'a. Takdir ini mengandung beberapa perkara. Takdir ini mengandung beberapa perkara. Maknanya macam-macam itu takdir banyak sekali. Pertama, takdiru ma bihi tamamu khalqihim. Fa inna Allaha azza wa jalla qaddara li kulli makhluqin khilqatan yakunu 'alaiha. Maknanya demikian. Pertama, bahwasanya Allah menakdirkan kesempurnaan ciptaan manusia itu. Jadi sempurnanya ciptaan manusia ini, diciptakan manusia itu dengan takdir Allah. Satu contoh dijelaskan di sini, fal janinu, janin, bayi, la yakhruju min batni ummihi illa wa qad sabaqahu takdirun. Maka bayi yang ada di rahim ibu tidak akan keluar dari rahimnya kecuali dengan takdir Allah. Ini dinamakan takdir dengan disempurnakannya ciptaan makhluknya. Contohnya adalah manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 8. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdatu wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah lah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim setiap wanita. Ini ma tahmilu kullu unsa, dari janin
bayi yang ada di dalam rahim wanita itu diketahui telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tentang nanti lahir dalam keadaan sempurna atau lahir dalam keadaan cacat atau gugur, semua telah ditentukan oleh Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu telah ditentukannya. Ini yang pertama. Jadi takdir maknanya takdir disempurnakan ciptaan manusia ketika diciptakan manusia ketika di dalam rahim ibu. Yang nomor 2. Anna maqadiral makhluqati muqaddaratun fis sifati allati takunu 'alaiha al makhluqatu minal gharaizi wal aqwali allati yusammiha al akharuna al a'rad. Singkatnya yang nomor 2, bahwa Allah telah menakdirkan pula sifat-sifat atau pekerjaan dari makhluk ini. Jadi Allah telah menakdirkan sifat atau watak atau pekerjaan atau gerakan atau diamnya makhluk itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan ini dalam rangka membantah kelompok Qadariyah bahwa Allah tidak menakdirkan manusia ini perbuatannya, hanya menakdirkan ciptaannya. Tetapi yang benar bahwasanya yang nomor 2, Allah telah menakdirkan sifat atau watak atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh makhluknya. Jadi semua diketahui oleh Allah, semua telah ditentukannya dan semua telah diciptakannya. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3. Qaddarallahu azza wa jalla 'alal mukallafina min makhluqatihi ma hum alaihi minas syaqawati wa minas sa'adati wa minal huda wa minadh dhalali. Allah azza wa jalla telah menentukan orang-orang yang dibebani. Mukallaf itu maknanya orang yang sudah balik. Orang ini bahagia atau orang ini celaka? Orang ini mendapatkan petunjuk ataukah orang ini tersesat? Jadi bedanya takdir yang nomor 2 tadi, bahwa Allah menentukan gerakan manusia, menentukan sifat manusia, telah membuatnya sifat manusia, menentukannya. Yang nomor 3, Allah telah menentukan kebahagiaan manusia ini atau celakanya manusia itu, mendapatkan hidayah manusia itu atau tersesat manusia itu. Tentunya Allah menjadikan manusia mendapatkan hidayah karena sebab. Demikian juga manusia itu disesatkan oleh Allah dengan juga sebab, tidak disesatkan tanpa sebab. Semua dijadikan dengan sebab. Oleh karena itu ya ikhwan, disebutkan di dalam yaitu dalilnya tadi surat Al-A'la ayat nomor 2 ayat nomor 3. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain dijelaskan wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa saja yang Allah beri petunjuk, dia mendapatkan petunjuk. Berarti petunjuk itu hidayah dari Allah, takdir dari Allah. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, hambanya ini tidak satupun engkau wahai Nabi menjumpai orang yang bisa memberi petunjuk orang yang disesatkan oleh Allah. Itu 3 macam. Jadi kami ulang lagi bahwasanya keterangan dari Syekh Saleh Ali Syekh di sini bahwa takdir itu dibagi menjadi 3 macam. Bahwasanya Allah telah menakdirkan kejadian sempurnanya makhluk ini. Jadi mulai dari mani sampai menjadi segumpal darah, sampai menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, kemudian bergerak sampai dia lahir sempurna. Allah yang menakdirkan, tidak satu pun yang menakdirkan, hanya Allah menakdirkan. Ini maknanya menakdirkan wujudnya manusia. Yang nomor 2, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pekerjaan manusia. Sifat menangisnya, tertawanya, diamnya, bergeraknya, sholatnya, tidak sholatnya, malasnya, giatnya, semua telah diciptakan mulai dari sebelum lahir sampai meninggal dunia.
Itu sudah diciptakan. Jadi hidup dia di dunia. Bahkan juga nanti berikutnya. Yang nomor 3, Allah menakdirkan orang itu menjadi mukmin dan juga Allah menakdirkan orang itu menjadi kafir. Maknanya ini orang yang beruntung dan ini orang yang tersesat. Dan ini orang yang celaka. Ini orang mendapatkan petunjuk dan itu orang yang mendapatkan orang yang tersesat. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya tadi. Dan juga ada surat di dalam surat At-Taghabun ayat nomor 2. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yang telah menciptakan kamu. Sebagian kamu itu diciptakan kafir dan sebagian kalian itu diciptakan mukmin. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Tentunya Allah menciptakan orang kafir dengan sebab. Dan Allah menciptakan orang mukmin dengan sebab. Dan hikmahnya Allah menciptakan 2 macam perbedaan dari yang kafir dan yang mukmin supaya orang kafir didakwai oleh orang mukmin. Dan supaya nanti ada sebagian orang kafir itu yang masuk Islam. Dengan adanya orang kafir dan ada orang mukmin ada faedahnya Allah menciptakan surga dan neraka. Karena masing-masing harus ada penghuninya. Karena itu kita diperintahkan supaya berlindung kepada Allah dari siksaan neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Berikutnya. Kemudian dijelaskan pula di sini permasalahan dengan takdir manusia menjadi 3 macam. Jadi manusia menyikapi masalah takdir ada 3 macam. Berkata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, wa fi hadzal babi al-muntasibati lil ummati salasu firaqin. Dalam bab takdir ini umat itu menjadi 3. Pertama al-firqatul ula al-qadariyah. Kelompok yang pertama al-qadariyah. Ini mengaku dia muslim tetapi menyimpang. Kelompok qadariyah itu berpendapat bahwa Allah hanya menciptakan manusia. Tetapi perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia sendiri. Jadi Allah hanya menciptakan utuh manusia ini lahir. Tapi nanti gerak dan tidaknya, bicara dan diamnya, sholat dan tidaknya itu tidak ditakdirkan oleh Allah, tapi ditakdirkan oleh manusia sendiri. Maka ini adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran dan bertentangan dengan hadis. Dan oleh karena itu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Majusiyu hadhil ummah. Bahwasanya qadariyah itu majusinya umat ini. Orang majusi itu dia mempunyai 2 Tuhan. 2 sesembahan. Pertama Tuhan penyelamat. Cahaya matahari itu dianggap Tuhan penyelamat. Karena dengan matahari itu banyak manfaatnya. Kemudian ada Tuhan pencelaka yaitu gelap. Jadi yang membuat keselamatan itu cahaya atau matahari menurut majusi. Menurut qadariyah yang membuat keselamatan dan bahaya itu adalah manusia. Kalau qadariyah dia hanya mempertuhankan 2, yaitu Tuhan penyelamat dan Tuhan pencelaka. Kalau qadariyah masing-masing manusia sebagai Tuhannya. Maknanya Tuhan itu jadi Robnya yang mengatur, yang membuat. Sedangkan manusia itu yang membuat pekerjaannya sendiri. Dan ini adalah kufur. Karena wallahu khalaqa kulli syai'in. Allah itu telah menciptakan khalaqa kulla syai'in, telah menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi kelompok qadariyah tidak percaya dengan ketentuan Allah kepada hambanya. Yang nomor 2, kelompok Jabariyah, al-firqatus tsaniyah al-jabriyatu. Jabriyah ini punya prinsip dia beriman hanya dengan takdir.
bahwa kita itu sudah dipaksakan oleh Allah demikian, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini lawannya Qadariyah. Kalau Qadariyah dia punya prinsip Allah tidak menciptakan pekerjaan hamba. Kalau Jabriyah tidak, Allah menciptakan pekerjaan hamba. Hamba itu tidak bisa berbuat apa-apa dia. Ya. Jadi nanti kalau dia berzina alasannya dengan takdir. Dia kenapa tidak sholat? Alasannya Allah belum memanggil. Kenapa tidak puasa? Karena Allah belum menakdirkan saya puasa. Kenapa tidak menuntut ilmu? Karena Allah belum menakdirkan kita menuntut ilmu. Begitu alasannya dia. Jadi semua pekerjaannya itu dilimpahkan hanya kepada Allah. Soalnya dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini salah. Karena Allah memerintah kita sholat. Menyuruh kita untuk siam, menyuruh untuk zakat. Andaikan kita cukup percaya dengan takdir, berarti Allah sia-sia menurunkan kitabnya. Berarti Allah sia-sia mengutus utusannya. Ini kelompok yang salah. Kelompok yang hanya berprinsip bahwasanya Allah tidak menentukan pekerjaan hamba, kehendak itu hanya kehendak hamba. Kalau Jabriyah bahwasanya manusia itu tidak punya kehendak apa-apa dia. Dia menghendaki hanya Allah sehingga dia malas giat itu sama saja. Kalau Allah menakdirkan baik ya dia baik. Kalau Allah menakdirkan dia ke surga ya surga. Jadi walaupun tidak beramal. Dan ini kelompok yang tersesat dua-duanya. Yang nomor 3 al-firqatus salisah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah atau as-salafus salih atau ahlul hadis, mereka beriman kepada takdir. Tetapi juga mereka mengimani manusia berusaha. Jadi manusia berusaha itu pekerjaan manusia. Tetapi yang menciptakan usaha adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kita sekarang duduk di masjid. Itu yang duduk kita. Nah, gitu. Saya yang bicara adalah saya. Tetapi yang menciptakan saya ini bicara dan menciptakan antum duduk mendengarkan itu Allah. Oleh karena itu setiap sholat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ini jalan yang lurus. Jadi beriman dengan takdir dan juga mengimani dengan usaha. Karena Allah tidak memerintahkan kita hanya dengan takdir. Tetapi Allah juga memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan untuk haji, memerintahkan untuk amal soleh. Oleh karena itu para sahabat ketika dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah, bertanya, "Falima al-amalu ya Rasulullah?" Untuk apa kita beramal? Jawabnya, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa." I'mal itu sudahlah kamu berbuat, berusahalah kamu. Maka usahamu itu akan setara sejajar dengan takdir. Nah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa. Berbuatlah, bersungguh-sungguhlah beramal. Karena beramal itu nanti akan sejajar dengan takdirnya. Oleh karena itu, ikhwan, kita harus berusaha untuk bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh menjadi orang malas. Dan kalau orang malas itu sudah susah untuk kembali menjadi sungguh-sungguh. Kita harus memerangi kemalasan kita sendiri. Ya, memerangi hawa nafsu. Karena itu ada di dalam hadis, afdalul jihadi man jahada nafsahu fi ta'atillah. Paling utamanya jihad itu adalah memerangi hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Itu puncaknya jihad. Jadi puncaknya jihad bukan melawan orang kafir dengan pedang. Puncaknya jihad itu dia memerangi hawa nafsunya sendiri agar menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Cara memeranginya dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dengan 4 perkara. Pertama, kita memerangi hawa nafsu itu dengan menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian ilmu itu kita imani, kita yakini, kita terima. Kemudian kita beramal soleh. Kemudian kita berdakwah. Karena orang sering berdakwah berarti dia mengurangi kemalasannya dia. Orang beramal soleh berarti dia mengurangi malasnya dia. Orang menuntut ilmu berarti mengurangi malasnya dia. Kemudian bersabar. Nah, itu cara kita untuk memerangi hawa nafsu. Karena suatu saat kita sudah menuntut ilmu.
Satu saat kita sudah beramal soleh, satu saat kita berdakwah, tetapi justru ada musibah. Oleh karena itu, Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, perintahkanlah yang baik dan tinggalkanlah dan bendunglah yang mungkar dan bersabarlah atas musibah yang menimpa dirimu. Karena orang beramal soleh ada fitnah, orang menuntut ilmu din ada fitnah, orang berdakwah juga ada fitnah. Karena itu perlu kesabaran. Berikutnya ya ikhwan, berkata al-Imam At-Takhawi, wa daraba lahum ajalan, dan Allah telah menentukan ajalnya. Ajal itu maknanya ketentuan akhirnya dia. Kalau tadi Allah telah menentukan takdirnya, dan ajalnya pun Allah yang menentukan. Jadi Allah yang membuat makhluk itu ditentukan oleh Allah, makhluk ini, dan pungkasannya ajalnya pun ditentukan oleh Allah. Sama sekali manusia tidak punya, manusia bukan penentu. Manusia itu berbuat sesuai dengan takdir Allah. Cuma mengapa kita diperintah untuk beramal, padahal sudah ada takdir? Barangkali itu pertanyaan. Kenapa kita disuruh beramal padahal sudah takdir? Baik, jawabnya, karena takdir yang Allah tentukan kepada kita itu tidaklah bisa kita ketahui kecuali kita sudah beramal. Ya. Sekarang takdir kita di masjid, karena kita berusaha di masjid. Tapi kita besok itu tidak tahu di mana takdir kita. Takdir kita beramal soleh atau berbuat jahat, karena itu kita berupaya. Setiap saat harus kita berusaha untuk bagaimana beramal soleh. Kalau kita berusaha beramal soleh, kemudian takdirnya beramal soleh, alhamdulillah, itu namanya takdir. Kadang-kala kita itu berusaha untuk menuntut ilmu, tapi ada penghalang. Anaknya sakit sehingga tidak jadi untuk menuntut ilmu. Ya. Atau ada umpamanya musibah di jalan, bannya meletus banyak kembali. Nah, itu kan padahal kita sudah punya niat. Itu menunjukkan bahwasanya takdir itu nanti sejalan dengan usaha manusia. Berkata Syekh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, "Anna Allah Subhanahu wa ta'ala qaddara ajalal khalaiqi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan ajal-ajal dari makhluk ini. Ya, ketentuan-ketentuannya. Jadi ajalnya, matinya, semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Rezekinya juga ditentukan oleh Allah. Bi khaisu idza jaa ajaluhum, sekiranya sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak akan menunda dan tidak akan memajukan. Ya. Jadi kalau manusia itu takdirnya dia haji tahun ini, ya harus tahun ini. Bukan dimajukan sebelumnya dan bukan diakhirkan. Jika Allah menentukan orang itu laba di dalam berdagang, hari ini harus laba. Ya. Walaupun menurut perhitungan orang, wah ini mungkin rugi. Kan banyak orang ngomong, wah ini kayaknya nggak dapat rezeki ini. Mungkin putus asa, tapi datang. Tahu-taunya dapat rezeki dia. Lah ini kan menunjukkan bahwasanya kalau sudah Allah menentukan rezeki, ya tidak ada yang bisa menolaknya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang mencegah yang kau beri dan tidak ada yang bisa memberi yang kau cegahnya. Itu satu contoh ya. Demikian juga orang menuntut ilmu. Jika Allah menghendaki orang itu mau menuntut ilmu, walaupun dihalangi oleh orang tuanya, walaupun dihalangi oleh orang lain, tetap apabila Allah menghendaki waktu itu menuntut ilmu, ya harus menuntut ilmu. Itu namanya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidaklah Allah akan menunda sesaat pun, dan tidaklah Allah akan memajukan, dan tidaklah mereka itu akan bisa menunda. La yastakhirun. Mereka tidak bisa menunda dan tidak pula bisa memajukannya. Kama qala ta'ala, fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat Al-A'raf ayat nomor 34.
apabila sudah datang ajal. Ajal di sini bukan hanya mati. Ya. Walaupun toh itu maknanya juga mati, tetapi yang lain juga demikian. Contohnya rezeki, contohnya sehat, contohnya sakit, contohnya punya anak, contohnya lahir, ya, lahirnya anak. Kalau sudah Allah menentukan lahir, ini tidak bisa ditunda. Makanya kadang-kadang bidan ngomong, oh ini nanti jam sekian lahir, belum tentu dia. Kadang kalau oh ini masih lama, tahu-taunya sorenya sudah lahir. Jadi kalau Allah sudah menentukan takdir itu, tidak satu pun yang bisa menolaknya. La yastakhiruna sa'atan, tidak bisa mereka itu menundanya. Wa la yastaqdimun, dan tidak bisa mereka itu memajukannya. Wa qala ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat nomor 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Tidaklah ada jiwa yang mati itu melainkan dengan izin Allah. Telah ditentukan ajalnya. Jadi ada orang, saya ingin mati di rumah saja. Walaupun dia di rumah, satu saat kalau Allah menandakan mati di jalan, tetap di jalan dia. Oleh karena kita tidak perlu membuat liang lahat dulu. Karena kita tidak tahu. Walaupun kita umpamanya rumah kita di desa ini, belum tentu kita mati di desa itu. Jadi tidak ada syariatnya kita memati membuat lahat. Tapi kalau menyimpan kain kafan tidak mengapa. Karena kain kafan bisa dibawa atau mungkin bisa dimanfaatkan yang lain. Tapi tidak disyariatkan kita untuk membuang liang lahat untuk diri kita. Karena satu saat kita meninggal dunia bukan di tempat tersebut. Itu tadi dalilnya dari ayat, dalilnya dari hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Mas'udin qala Ummu Habibah, berkata, qalat Ummu Habibata zaujun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, zaujun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Ummu Habibah ini adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya. Apa doanya? Ummu Habibah berdoa demikian. Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, berilah aku ini kenikmatan dengan sebab aku ini menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dia menjadi istrinya Nabi sallallahu, atau dengan suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan yaitu Abi Sufyan, dan dengan saudaraku yaitu Muawiyah. Jadi banyak yang diminta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sa'altillaha li ajalin madrubatin. Wahai Ummu Habibah, sungguh kau itu telah memohon kepada Allah dengan beberapa macam ajal. Dengan beberapa macam ajal. Wa ayyamin ma'dudatin, dan beberapa hari. Wa arzakin maksumatin, dan beberapa rezeki, yaitu beberapa rezeki yang dibagi-bagi, ya, kepada nabinya, kepada Abu Sufyan, dan juga kepada saudaranya. La yu'ajjil syai'an qabla ajalihi. Allah tidak akan mentergesakan atau mendahulukan sesuatu sebelum ajalnya. Wa la yu'akhkhira syai'an an ajalihi. Dan Allah tidak akan menunda sesuatu dari ajalnya. Walau kunti sa'altillaha ayyu'idaki min adabin finnari wa adzabin fil qabri kana khairan wa afdala. Katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau wahai Ummu Habibah memohon kepada Allah, yaitu aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur, tentu itu lebih baik dan lebih utama. Nah, karena itu ya ikhwan, kita istighfar itu memang lebih banyak manfaatnya. Karena orang istighfar, dia minta ampun, jelas apabila diampuni orang itu diberi rahmat.
Oleh karena itu doa di dalam sholat banyak istighfarnya. Bahkan juga setelah sholat kita dianjurkan istighfar. Nah, jadi di situ minta, ya Allah berilah kami ini kenikmatan dengan suami saya ini, dengan Abi Sufyan, dengan saudaraku ini dan juga semisalnya. Dijawab oleh Nabi, engkau itu telah minta banyak sekali, yaitu ketentuan-ketentuan yang ada. Tapi sebaiknya engkau itu memohon kepada Allah perlindungan dari api neraka dan juga perlindungan dari siksa kubur, karena itu yang lebih baik dan lebih utama. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Abi Al-Izzi Al-Hanafi, fal maqtulu mayyitun bi ajalihi, maka orang yang dibunuh itu juga mati dengan ajalnya. Ya. Berbeda dengan Mu'tazilah, orang dibunuh itu bukan, orang bunuh itu diputus, bukan dia mati ajalnya. Andaikan tidak dibunuh, dia hidup. Tapi ahli sunnah wal jamaah, orang yang dibunuh itu memang itu sudah ajalnya. Jadi ada nanti orang itu mati dibunuh, orang itu mati sakit, orang itu mati dia sehat, orang itu mati setelah makan, orang itu mati setelah sholat. Ya. Jadi itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa keterangan tentang masalah takdir, dan ini menambah kuatnya iman kita kepada takdir. Namun walaupun demikian jangan lupa kita tetap berusaha, nah, karena takdir nanti akan sejalan dengan usaha yang kita kerjakan. Karena itu perbanyaklah kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.